ada lagi minum lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهم يا ربي يا رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati Allah yaftah alaina futuhan alifin wa yufadduna fiddin wa yusukuna kamal al-ikhlas wal yaqin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa Fatimah Az-Zahra al-Batul Bismillahirrahmanirrahim. Khulafa'ir Rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal murubiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina ومشايخنا معلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا روح المؤلف هذا الكتاب كتاب هداية السالكين شيخ عبد الصمد الرباني عفى الله تعالى عنه وأسكنه الجنة ونفعنا الله بعلومه وإلى روحي كيكينور أنغاني جنوار سمينار جنو سمان جنا جيسين سمينار جيانا بنت محمد إلياس سمينار جلال بن بوديان سمينار أجي بنت ميران سمينار روحي أجي منها بنت أرين سمينار روحي سدا جراني سمينار روحي سدا جساني بنت أديني وإلى روحي إخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أحسن إليه ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة هذه النية على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyarah hadirat rahimakumullah wa bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Darul Abrar Karomah Ustadzah Jarahmani bersama para pengurus, para ustadzah, karomah, ibu ustadzah Wati, orang tua kita, ibunda Haja Bunaya, para orang tua yang lainnya, mohon maaf tidak disebut tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya para ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan masuk ke pelajaran kita yang ada di dalam kitab Hidayatus Salikin. Faslul awal ya. Faslul awal fi syarhil ta'am. Iya, baru mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syai'ul mu'allifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Al-faslul awal fi syarhil ta'ami. Kitab yang sama saya halaman 203 halaman kitab yang baru ya, pasti kitabnya sama saya. Kalau ini juga tadi bagusnya ketemu ini. Al-faslul awal fi syarhil ta'am. Fasal bermula pasal yang pertama pada menyatakan syarhul ta'am, banyak makan.
demen banget sama makan. Demen banget sama makan. Ini pasal-pasal yang akan kita bahas tentang pasal yang harus kita hindari supaya jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Pertama, yang kita bicarakan jangan sampai kita banyak doyan makan. Adapun syarhut ta'am yakni sangat gemar kepada makanan. Apa aja dimakan. Sampai-sampai yang haram dimakan. Makanya ibu-ibu aneh ya, kalau sampai ada orang yang padahal yang halal aja banyak, tapi yang haram juga pengen nyobain, baik itu makanan maupun minuman. Itu kan yang pada minuman yang nggak dibolehkan berarti dia nggak puas dengan yang halal ya Bu ya. Masih pengen nyobain sate uler, masih pengen nyobain sate biawak, pengen makan monyet. Ya, itu kan berarti tuh orang ya Allah, yang halal aja banyak gitu ya, yang haram sate tikus. Enak amat ya. Iya. Tiong racun, bekicot. Katanya kalau udah dihilangin racunnya, tinggal tiongnya halal. Saking pengen nyobain. Kenyal kali ya. Nah kayak gini, bukannya kalau kiong itu kayak rasa bentuknya bukannya kayak kerang. Itu tuh Bu, kerang ya, kayak ciput gitu ya. Doyan nggak Bu? Kalau ciput mah enak. Kerang. Ibu tahu kerang Bu, yang katanya kulit apa sih? Kulitnya doang gede ya? Iya, isinya kagak ada. Kita nyomot banyak juga nggak bikin kenyang ya. Iya. Ibu-ibu itu kerang tuh Bu. Sekarang baru kemarin tuh saya makan. Bumbunya bumbu teriyaki, pakai apa tuh? Kalau teriyaki pakai apa? Saus tiram. Mantap. Makan rajungan boleh. Pengen nyobain juga kepiting, itu namanya doyan banget makan. Bu jangan ya Bu ya, yang halal masih banyak. Ada ininya Bu. Nggak boleh kepiting, boleh rajungan, nggak boleh ciong racun, ada ciput gitu ada, ya nggak boleh babi, ada kambing, ada sapi, ada onta. Jadi banyak alternatif yang Allah berikan kepada kita untuk bisa dimakan, tapi halal gitu Bu. Ini bagi dua nih cuma 10 ya. Lanjut kepada makanan dan melebihi kenyang daripada adat. Udah kenyang, ayo aja. Dan membedakan pada makanan. Ketemu Bu? Maka yaitu dicela oleh syara. Syara itu apa Bu? Syara itu agama kita ya. Hukum Islam. Syara itu hukum Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum bismillahirrahmanirrahim.
Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, kita anak Adam bukan Bu? Iya, anak Adam ya Bu ya, anak keturunan Nabi Adam. Ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid, dan makan olehmu akan makanan dan minuman oleh kamu, dan minum oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu berlebih-lebihan pada makan dan minum itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala bahwa tiada kasih, kalau tiada kasih kesel, benci akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum itu. Ada dua nih Bu, pakaian dan makanan, sandang dan pangan. Enggak lepas kita itu manusia butuh kepada sandang dan pangan. Adab daripada kita memakai pakaian, kalau ke masjid, Ibu perhatiin suaminya Bu. Kalau mau ke masjid, pakaiannya biar disiapin. Kalau nggak pintar suaminya nyiapin diri. Makanya beruntung ibu-ibu kalau kita punya suami pintar dandan. Jadi nggak usah pakai didandanin, nggak perlu dipantes-pantesin. Jangan sampai ibu-ibu ke masjid pakai batik. Akhirnya ibu-ibu pas giliran ada makmum di depan dia, batik Gatot Kaca dipakai sama dia, dilihatin dia dari belakang sama temennya lah, itu Gatot Kaca masuk ke dalam masjid. Ya, liatin wayang. Iya, jadi dianjurkannya ibu-ibu, disunahkannya yang polos-polos. Jangan sampai ibu-ibu pakai baju yang warna-warni, yang akhirnya makmum mengurangi kekhusyuan makmum yang ada di belakangnya. Ya, ada batik lah, ada kotak-kotak lah, polos, apalagi kalau polosnya polos putih, gitu ya. Apalagi kalau sholat Jumat. Baju bola dipakai buat ke masjid gitu ya. Bola ada tulisan Armando. Armando ya? Apa? Oh Ronaldo. Yang masuk Islam siapa? Ya Allah. Kagak ngikutin. Ronaldo ya? Hah? Iya, yang di YouTube tuh dia wudu. Sok banget ini kagak ngikutin. Kagak, saya kagak doyan sama nonton bola, kagak demen. Demennya sinetron. Bola lah kagak demen saya. Zaman dulu saya demennya sama badminton, bulu tangkis. Sekarang nggak doyan apa-apa. Nggak doyan badminton kagak, karena dulu ada Rudi Hartono. Iya. Susi. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, pakai baju yang benar ke dalam masjid. Ibu-ibu pergi ngaji yang benar bajunya, yang rapi, yang cakep, jangan kondangan doang, yang cakep. Ya, iya. Merasa ini ya, tersinggung ya, dibilang suruh yang cakep bajunya. Iya. Suatu saat ibu-ibu siapa tuh yang gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani.
pakai sorban, pakai gamis, pakai eagle, gagah, ya Bu ya, naik kuda. Dari jauh kelihatan sama orang Yahudi apa orang Nasrani, belepotan sama minyak. Karena apa? Karena memang jualan minyak tanah. Kira-kira kalau orang jualan minyak tanah bau minyak tanah kagak? Pas dekat, ya Allah, saya tampan amat, gagah amat. Emang mau kemana? Saya mau ngajar ilmu Allah. Loh kok rapi-rapi? Ya iya, ilmu Allah itu adalah ilmu yang mulia. Jadi saya pun harus tampil rapih. Jadi yang ngajar, yang belajar, menghormati kitabnya, menghormati ilmunya dengan cara bagaimana supaya kita merasa terhormat. Jangan baju udah buluk, pakai daster deh ya. Ibu ada yang pakai daster kagak? Jangan dipakai daster. Daster mah itu pakaian dinas kita di rumah, ya. Kecuali dasternya daster baru nih. Tapi daster barunya daster baru yang modelnya cakep gitu ya. Kalau dasternya yang 3.000-an, 30.000, 100.000 3. 100.000 3. Ada. Lah saya belinya juga 100.000 3. Ada nggak Bu? Keteng kemana-mana. Lah ada enak aja. Panjang. Ada panjang. Senang kemarin nggak Ada. 100.000 3 ada. Iya. Oh gitu iya. Sekali dipakai cuci bolong. Jadi di kitab mana tuh ya Bu ya? Ada seorang syekh ketika tawaf dilewatin aja, nggak kekenalan. Kenapa nggak kekenalan? Kain ihramnya, makainya odol-odolan. Ngerti odol-odolan? Aura-auran, sembarangan. Kemudian ibu-ibu rada-rada lusuh. Udah, agak kekenalan, dilewat-lewatin. Ibu-ibu kalau ada guru, jangan dilewat-lewatin ya, tersinggung. Iya, kecuali bocah. Ya, jangan dipelangas-pelengosin, jangan dicuekin. Ya. Jangan dicuekin. Kemudian ibu-ibu pas giliran bajunya rapi dihormati. Kata nih Syekh, kok saya kemarin dilewat-lewatin aja, nggak diperhatiin. Kok sekarang saya penampilannya cakep, saya diperhatiin. Jadi pelajaran buat beliau. Ya. Oh ini Syekh zaman dulu Bu, bukan lagi ngomongin Syekh zaman sekarang. Jadi penampilan juga ternyata berpengaruh. Kan ada juga ibu-ibu seorang yang biasa penampilannya lebih wow daripada guru. Ya gurunya disempang-sempangin, dianya dihormatin. Duduknya di depan suruh baca doa. Misalnya dia baca doa rawi gitu ya. Karena dianggapnya bajunya pakai gitu ya. Baca rawi. Ya Allah gimana ini saya ya, alasannya ya. Aduh ngomong apa saya kagak bisa baca. Akhirnya dia mikir, oh ya Allah maafin saya kagak bawa kacamata. Ya udah, karena nggak kenal. Jadi memang guru juga jangan baper juga. Ya jangan baper juga kalau di tempat lain nggak dihormatin, orang lain kagak tahu kalau dia guru, dia ustazah.
dia orang besar gitu ya. Ini bukan lagi nyeritain saya Bu, lagi nyeritain guru-guru yang besar. Sono gitu ya. Nah, itu lagi ngomongin pakai dandanin ya suaminya Bu ya. Dandanin. Dandanin. Enggak ada yang ada. Dandanin. Jangan ibu-ibu pensiunnya dibilang abu-abu. Bukan, padahal memang putih ya. Putihnya putih kumpal ke abu-abuan. Coklat, peci, hitam berubah jadi coklat. Saking udah bulungnya, giliran ibu bajunya gonta-ganti mulu. Cakep-cakep. Ibu-ibu begini, kita itu suami istri dinilai. Kalau istrinya kagak rapi itu kagak didandani sama lakinya ya. Gitu ya. Iya, pas giliran suaminya begitu, terus kata orang gini, itu istrinya siapa sih kagak didandanin tuh gitu ya. Jadi memang tuh sepasang itu harus saling memperhatikan ya. Iya, nanti akhirnya di luar apa Bu? Di luar dinilai. Itu lakinya siapa sih tuh? Itu bininya siapa itu ya? Oh, ya Allah, nggak ada yang ngurusin. Baju kokohnya dari putih jadi abu-abu. Bukan nggak dicuci-cuci, saking besarnya dicuci. Jadi buluk. Lagi ngomongin pakaian. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau berangkat ke masjid. Bukan lagi ngomongin kalau berangkat ke kondangan, Bu. Bukan lagi ngomongin kalau mau berangkat kondangan, kalau mau berangkat jalan-jalan, bukan. Tapi mau berangkat ke masjid. Nah, paling utamanya adalah suci ya Bu ya. Samping cakep tapi suci. Itu yang paling penting. Wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Kenapa ibu-ibu? Kalau sampai makan berlebihan, minum berlebihan, pakai pakaian terlalu juga seronok, terlalu bikin silau orang, nah, itu akan membuat Allah tidak suka juga. Ya, jadi sedang-sedang saja. Syah dan siogianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang. Karena yang demikian itu dituntut oleh syara dan dipuji akan dia oleh syara. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min ju'in wa atshin. Artinya tiada ada daripada amal yang terlebih kasih, terlebih baik, terlebih dicintai oleh Allah daripada lapar dan dahaga. Dan sabda Nabi Sallallahu. Jadi ibu-ibu, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah kita suka berlapar-lapar dan berhaus-haus. Nih ibu-ibu sekarang tanggal berapa Jumadil Akhir ya? Tanggal 1 Rajab kapan? 1 Januari. 1 Januari. Ya Allah, doa ya Bu ya, biar bisa puasa ya. Udah lama nih nggak puasa saya Bu. Dari kapan ya nggak puasa ya Bu? Ini bulan Maulid. Bukan, kita terakhir puasa kapan? Dzulhijjah. Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah apa? Oh enggak, Muharram. Kita puasa Muharram. Ya, Muharram tuh puasa tuh. Tanggal berapa Muharram kita puasa kemarin?
9-10 ya? 9-10. Sofar puasa kagak? Agak. Rabiul Awal apalagi? Mau rugi kalau puasa. Orang makan ya. Ya, Sofar enggak, Rabiul Awal enggak, Rabiul Akhir enggak, Jumadil Awal enggak, Jumadil Akhir kagak. Berapa bulan tuh Bu? Saya lagi mikirin aja kapan loh jam. Takut banget kalau sampai saya nggak kuat. Ibu lama-lama kagak kuat jadinya puasa. Kenapa ibu-ibu nggak kuat? Saya yang paling kagak nahan tuh subuh tuh. Jadi kalau udah subuh tuh kayaknya melintir gitu. Melintir nih perut harus dimasukin. Jadi saya tuh kalau bangun tidur langsung minum habis wudhu segala macam, maksudnya minum air putih ya, air putih hangat. Iya, jadi siap minum air putih hangat. Mestinya saya zaitun tuh, ya minum air hangat, kemudian zaitun saya. Itu kalau belum dimasukin zaitun tuh kayaknya gimana gitu. Saya lagi mikirin ada kapan ini rojam, nanti takut-takut nggak kuat gitu Bu. Tapi kalau udah lewat pagi tuh udah kuat-kuat aja, kuat-kuat aja. Ini kan berapa bulan kagak puasa-puasa, ya. Jadi pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah berlapar-lapar dan berhaus-haus. Nah, berlapar-lapar dan berhaus-haus adanya di puasa. Ya, adanya di puasa. Pernah nggak ya berlapar-lapar dan berhaus-haus? Pernah. Kalau kita mau ngapain? Kalau kita mau lab, cek darah, ya kan? Mau cek darah, kita berlapar-lapar tuh. Ya, saya udah cerita tapi nggak apa-apa ya. Jadi ternyata ibu-ibu kalau kita cek lab itu pagi, ya kan? Pagi. Kemudian mulai puasanya jam 10 malam. Jam 10 malam. Kirain saya itu kapan aja? Mau siang kek, mau sore kek. Ternyata tidak. Jadi bagusnya anggota tubuh dalam kita yang mau dicek melalui lab, dia harus dipuasakan ketika kita dalam keadaan tidur malah. Bukan dalam kita keseharian kegiatan-kegiatan, tidak. Jadi lebih bagusnya kata dokter seperti itu. Kan saya bilang sama dokter, saya datangnya jam 9 aja ya, cek labnya. Oh tidak. Jadi memang bagusnya jam 11 siang gitu ya. Karena jadi saya harus puasanya jam berapa nih? Kan 10 jam ya Bu ya? 10 jam. Kalau saya datang di jam 11 siang, terus saya puasanya jam 10 malam, lah atuh kelamaan saya puasa. Ya kan? Jadi saya puasanya 10 jam itu dari jam berapa nih? Enggak boleh. Jadi harus dari jam 10 malam ketika kita udah mulai tidur. Gitu. Oh, begitu ya. Tadi saya begitu, Tadi saya begitu. Iya, emang begitu peraturannya. Kenapa? Supaya kelihatan tuh. Kelihatan nih kosong jadinya. Ya Allah, ibu-ibu kita berdoa ya. Berdoa ibu-ibu Rojab masuk, kita insya Allah udah melatih diri untuk puasa supaya kuat di bulan Ramadan. Kalau yang udah terbiasa di pojokan sana, di pojokan sana udah terbiasa, dia udah gak mikirin lagi Rojab ya, karena memang udah terbiasa Senin Kamis. Apa Daud juga diambil? Udah mulai Daud tuh ya. Ya Allah subhanallah, saya mah boro-boro Senin Kamis. Boro-boro Daud, Senin Kamis juga kagak. Kalah ya. Ngaku ya. Mendingan ngaku ya. Ya Allah. Iya, nanti Ibu doain saya jadi saya kuat puasanya. Tapi memang Rojab kan mesti banyak puasa ya. Insya Allah. Mesti banyak puasa juga mudah-mudahan kita nggak ada pesta-pesta. Nggak ada pesta-pesta di Lempengan tanggal 27 Rojab. 27 Rojab tuh Bu. Allah paling sayang kepada hambanya
yang suka mau berlapar-lapar dan berhaus. Supaya apa, Bu? Supaya kita merasakan, ya Allah, ternyata kalau orang yang lapar itu, orang yang haus itu menderita sekali ya. Jadi kita nggak boleh ngelihat ada orang yang kelaparan udah mau pengen ngasih aja, gitu tuh tujuan puasa. Ya Allah, sebentar lagi nggak Bu nih bulan Ramadan? Bentar lagi ya Bu ya. Bentar lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk sampai kepada bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin naumin syurubin. Artinya yang terlebih afdal pada Allah itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur, memikirkan, ibu-ibu, ya, berpikir, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, apa saja yang diciptakan oleh Allah bisa aja untuk kita jadikan sebagai bahan pemikiran kita. Untuk apa ibu-ibu kita jadikan bahan pemikiran kita? Supaya kita tambah lagi menyadari bahwa Allah itu maha kuasa, maha mengetahui. Ya Bu ya. Kayak saya kemarin Bu, sampai pesini. Ngerti nggak pesini? Sampai bekutek ngomong sama ibu-ibu. Oh, yang di Majelis Alim Fauza ini. Lagi ngomongin air terjun. Bu, kalau air terjun itu lagi ngomongin macam-macam air. Ada air yang dari langit, ada air yang ada di bumi. Apa itu air yang ada di langit? Apa aja? Hujan, embun, salju. Yang ada di bumi, laut, air sungai, air telaga, mata air. Nah terus air terjun dari mana itu? Airnya kali. Dari gunung. Jadi ada. Jadi ternyata Bu di gunung ada air ya? Pinteran ibu. Jadi tanya. Ya, jadi di gunung itu ada air. Terus itu bisa jadi air terjun gimana? Ada alirannya kayak kali. Siapa yang ngalirin? Bukan kita yang ngalirin. Kemarin tuh ambil bekutek Bu. Nanti dialirin sama paralon. Nanti dudut gitu ya. Ibu jangan salah ya, kita lagi ribut-ribut kayak begini nih. Jangan bilang ustazah nih ribet-ribet banget pesiniin air terjun kayak begini gitu ya. Sampai buka YouTube itu orang, itu ibu-ibu. Iya, jadi ibu-ibu dengan kita memikirkan subhanallah Bu, itu di gunung mata air, keluar air apa memang ada air? Bukan dari mata air. Kan keluar air memang mata air jadi keluar air. Berarti di gunung ada mata air. Jadi mata air itu bukan ada di bumi doang. Iya, benar. Terus tadi cerita sama yang kontrak di rumah. Jadi memang ada air itu di gunung. Di gunung itu ada air. Terus nanti dengan subhanallah Allah Maha Pengatur, dia lewat tuh melalui batu-batuan. Gitu ya. Kayak begitu aja Bu, pahalanya gede tuh Bu. Akhirnya yang kita pikirin kayak begitu, mikir ke Allah enggak? Mikir ke Allah. Ya jadi semua ciptaan Allah ini kalau kita mau pikirin, enggak perlu ibu mikirin rumah orang cakep. Rumah orang cakep itu buatan manusia. Kita pikirin itu pohon, itu gunung, sampai punya air, kemudian bisa terjun. Subhanallah, ibu-ibu. Tapi boleh juga rumah gedong, ya Allah subhanallah, manusia. Ya,
bisa bikin rumah yang cakep kayak begitu. Gimana Allah pencipta manusia itu, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu berpikir, jangan mikirin utang. Tapi utang juga dipikirin ya. Sampai teriak begitu ibu, pikirin lah. Wa abghadukum ilallahi, dan yang paling Allah benci siapa itu? Kullu akulin, orang yang tukang makan. Naumin, orang yang tukang tidur mulu ya. Syurubin, tukang minum ya. Sudah sampai situ. Pada ya. Ntar dulu. Barang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Masalah jika ditanya orang akan dikau apa kadar makan yang dipuji oleh syara dan apa kadar makan yang dicela oleh syara itu. Nanti kita jawab kira-kira kadar ukuran makan yang dianjurkan oleh Allah makan sebanyak seperti apa gitu ya. Nanti kita bahas di kemudian hari insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Ini masih siang ya? Enggak, udah sore. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru kita.